Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 39. Cerah amat tuh muka laki lo, kayak abis menang lotre. Frisia memutar bola matanya kesal mendengar ucapan berlebihan Anin. Lihat tuh, bening banget. Di antara banyak orang, cuma dia yang kebagian cahaya ilahi. Lo gak ada niat ajak dia modeling, Fris? Gak perlu pakai payung reflektor atau ring light. Dia udah bisa menyinari dirinya sendiri. Frisia sampai di gerbang fakultas. Ia mulai paham kenapa Anin berceloteh tiada henti. Leo memang terlihat. Senyumnya astaga, pantas lo ngebet kawin. Duda macam dia gak boleh disia-siain. Nin, Frisia mengangkat tangan, tanda agar Anin diam. Pasalnya, ia sudah mulai ketularan memuji berlebihan dalam hati tapi. Kenalin satu aja teman dia yang cakepnya sama, tingginya sama, glowingnya juga sama, setia juga. Janji deh, gak bakal nontonin Jungkook kalau dapat yang begitu. Pandangin pacar aja malah puas lahir batin, bisa grepe-grepe. Kalau Jungkook mah cuma bisa dibawa mimpi. Udah mimpinya kencan di warteg, ya elah, gak masuk akal. Mana warteg punya Pak Joko yang ada pelaris rambutnya. Tobat Nin, ya ampun, kalau Frisia. Gue beneran nyari temen dia. Fris, siapa tahu ada yang free. Anin menatap Frisia serius kali ini. Buat apa? Frisia berdecak. Anin ada-ada saja. Buat diajak kawin? Anin nyengir. Jangan sengaja cari laki buat dinikahin. Ujungnya Zong malah kecewa. Tapi temuin laki-laki yang bikin lo yakin buat diajak nikah. Lo pikir gue awal pacaran sama si Leo langsung mikir nikah? Belum lah. Tapi lama-lama dia yang bikin gue berpikiran ke sana. We jangan dari yang mau nikah, balas Anin sambil mengangguk-angguk. Frisia melotot melihatnya. Siap Nro. Anin mengatupkan dua telapak tangan di depan dada. Hamba laksanakan mulai sekarang. Keduanya mulai berjalan. Leo juga sama menghampiri. Tinggal beberapa meter lagi jarak mereka saat Anin kembali berceloteh. Menurut lo, gue pantas punya pacar gak sih, Fris? Perasaan dari kuliah jomblo mulu. Emang lo lupa cara ngedet? Seingat gue, dulu lo lumayan sering pacaran waktu SMA. Waktu gue gak pernah pacaran, mantan lo udah selusin Nin. Sekarang gue tanya, lo beneran kehilangan kemampuan ngegait cowok ya? Circle orang dewasa sempit banget ternyata, Fris. Ketemu itu-itu aja. Kebanyakan mereka udah punya pasangan. Gue jadi nyesel putusin cowok gue waktu mau ujian. Alasannya fokus UN, pret banget. Frisia tertawa. Mendengar kisah cinta Anin sedari dulu itu gokil banget. Anin pernah coba pacaran sama beberapa jenis laki-laki. Dari mulai yang kalem sampai ternyata seorang buronan. Lo tuh orangnya nyenengin tahunin. Deket lo bawaannya happy terus. Emang ada dari dulu yang gak suka sama lo? Gak ada. Lo gak punya musuh. Sekalipun mulu lo nyablak, gak ada tuh yang nyakitin orang. Kalau Frisia jelas beda. Yang menganggapnya terlampau jutek tuh banyak banget. Ia tidak bisa lagi berpura-pura biasa saja di depan orang yang tidak ia sukai. Berbeda dengan Anin, yang bisa bersikap seolah biasa saja, padahal dalam hati lagi sebel banget. Fris, suara itu terdengar. Ternyata Leo sudah sampai di depan mereka. Ia meraih jemari Frisia dan tersenyum. Frisia mengerjap. Oh iya, tadi kan ia sedang mengagumi Leo. Sekarang objeknya ada di depan mata.
Seperti biasa, Leo dengan kemeja kerjanya selalu terlihat memukau. Ia bahkan yakin sekitarnya menatapi kagum. Harus punya mental kuat untuk bisa mendampingi Leo, yang suka banyak banget soalnya. "Hai Nin," sapa Leo. Sepertinya baru menyadari keberadaan orang itu. "Maaf, baru sadar ada kamu." "Demi Alex, enggak kenapa-kenapa, enggak dianggap juga Pak." Anin keceplosan. "Yang penting teman saya ini harus dibahagiain seumur hidup lah." Anin menepuk bahu Frisya. Leo lagi-lagi tertawa. Ia sudah sepenuhnya menggenggam tangan Frisya dan berdiri tepat di sebelahnya. "Mau ikut sekalian Nin ke airbed, kayaknya lewatin rumah kamu." "Kalau Pak Leo bawa truk tronton, saya baru bisa ikut." Leo mengernyit. "Kok truk tronton?" "Iya, buat angkut motor saya sekalian, soalnya saya bawa motor." Leo menjawabnya dengan senyum bingung. "Duluan sana Fris," suruh Anin akhirnya. "Nggak usah natap gue kayak gitu, gue udah biasa pulang sendirian." Frisya meringis. Benar sih, kasihan juga temannya itu. "Ya udah, gue duluan ya," pamit Frisya akhirnya. Melihat Anin mengangguk, Frisya menerima genggaman Leo dan mereka berjalan menuju mobil yang terparkir di seberang gerbang fakultas. "Kamu suka pakai rok selutut begitu?" Frisya baru selesai memakai sabuk pengaman lalu menoleh ke Leo. "Kadang aja sih, kenapa?" Leo menggeleng dan tersenyum kecil. "Lebih bagus kalau pakai celana sayang." Frisya menghela napas pelan. "Gitu ya, soalnya tadi dari rumah nemunya ini aja, bajuku hampir semuanya di asrama Bu Malah." Leo tidak menanggapi, meski Frisya menunggu tanggapannya. Laki-laki itu aneh. "Emang jelek ya kalau pakai rok?" tanya Frisya akhirnya. Apa iya sejelek itu penampilannya sampai Leo mengkritik? "Nggak jelek, cuma..." Leo menggaruk kepalanya pelan. "Aku lebih nyaman lihat kamu pakai celana aja." Frisya mengangguk mengalah. "Iya, besok aku sering-sering pakai celana aja ya. Tapi ada dosen yang wajibin pakai rok." "Nggak apa-apa kalau ada aturan begitu. Aku tetap usahain pakai celana kok." Frisya menerima usapan lembut Leo di punggung tangannya. "Yang penting sekarang kan kenyamanan kamu." Leo tertawa. Ia menjawil hidung Frisya dengan gemas. "Udah bisa godain ya sekarang?" "Aku nggak godain." Mulut Frisya memberenggut. Kedengarannya kayak cewek nggak baik-baik kalau dibilang menggoda. "Ke rumahmu beneran?" "Iya, ketemu mama. Nanti sore baru ke rumahmu." Itu bukan ide bagus sebenarnya. Ren kan belum mengatakan secara gamblang kalau menyetujui hubungan keduanya. Baru kemarin ia membicarakannya dan Ren masih sama seperti biasa, seolah Frisya tidak pernah mengadu ingin menikah. Leo menghentikan mobil di basement airbed, tanpa tahu tangan Frisya sudah berkeringat karena deg-degan bertemu Ingrid dengan status yang berbeda. Calon mertua dan menantu. Astaga. Sampai di depan pintu ruangan, Leo baru menyadari kalau Frisya pasti gugup. "Mama lagi masak kok tadi." Tetap tidak bisa meredakan kegugupan Frisya. "Kelihatan banget ya." Leo mengeratkan genggaman. "Iya, kelihatan cantiknya." Frisya menggeram sebal. Leo kadang bercanda tidak lihat situasi. "Lihat aja, nanti gantian. Kamu ketemu abangku, rasain." Leo menyengir lebar. "Aku gak sabar." "Pede banget, emang direstuin?" "Pasti." Leo menjawab santai. Kini masuk dalam ruangan dan membimbing Frisya duduk di sofa. Kalau enggak, Frisya memutar tubuhnya hingga berhadapan dengan Leo. "Alasannya enggak, kenapa?" Leo malah balik bertanya.
Aku pernah tanya, apa kamu boleh nikah muda? Jawabnya, boleh kok. Jadi aku yakin. Kamu tanya, kapan? Kok aku nggak tahu? Bilangnya gimana? Terus Bang Ren jawab apa? Satu-satu tanyanya Fris. Leo mengikis jarak di antara mereka. Kini merengkuh pinggang Frisia agar lebih dekat dengannya. Udah lama, waktu itu kita lagi magang. Aku tanya, apa kamu udah boleh nikah? Dia jawab, terserah kamu. Asalkan baik, dia dukung kamu sepenuhnya. Tangannya sudah naik, mengusap punggung Frisia. Mau tanya apa lagi? Bisiknya. Frisia menggigit bibir bawahnya gugup. Niatnya cuma tanya kenapa ia gemetar begitu karena sentuhan dengan Leo di punggungnya. Udah, tanya itu aja leh. Suara Frisia sedikit meninggi saat sadar bibir Leo sudah hinggap di telinganya. Makin turun sampai bahu. Ada bekas merahnya? Leo terkejut. Tangannya baru saja menurunkan lengan kemeja Frisia agar melihatnya lebih jelas. Jangan diturunin leh, makin kelihatan. Tapi Leo menahan tangan Frisia yang mencegahnya melakukan itu. Dasar saja si Leo. Awalnya tidak terlihat. Kalau dalam keadaan terlalu dekat begitu, apalagi sengaja diturunkan, jelas saja kelihatan. Kenapa sih suka banget nurunin gini? Kesal Frisia sambil berusaha menghindar. Tapi Leo makin mengeratkan pelukan. Leo tertawa. Gila kayaknya. Jadi gini bentuknya. Lucu ya? Frisia membelalak. Sepolos banget duda satu ini. Berasa gak pernah nyupang aja. Bersambung.